Intinya laporan polisi ini memang jelas niatnya mau membungkam kasus-kasus intoleransi yang terjadi agar seolah semuanya damai gemah ripah lojinawi, padahal faktanya di lapangan memang intoleran terhadap perbedaan. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda memberikan respon setelah dirinya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Ikatan Keluarga Minangkabau terkait dugaan ujaran bermuatan sara. Dalam pernyataannya di media sosial, Abu Janda menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini berdasarkan fakta dan data yang menurutnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Ia menyebut sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan isu toleransi dan keberagaman sebagai dasar dari pernyataan tersebut. Abu Janda juga membantah tudingan bahwa dirinya menghina masyarakat Sumatera Barat. Ia menegaskan tidak pernah menyebut masyarakat Sumatera Barat dengan istilah yang merendahkan. Ia mengklaim pernyataannya dalam video saat itu disampaikan dalam konteks candaan. Menurutnya, laporan polisi terhadap dirinya justru dianggap sebagai upaya membungkam pembahasan mengenai persoalan intoleransi. Meski demikian, Abu Janda menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menyerahkan penilaian akhir kepada pihak berwenang. Saya dilaporkan ke polisi karena saya menyampaikan fakta bahwa banyak kasus intoleransi terjadi di Sumbar. Saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Kita buktikan aja, tanggal 29 Agustus 2024, Jemaat GBI Kampung Nias 3, Kota Padang Sumbar diancam mau digorok dan dipecahkan kacanya hanya karena mereka ibadah minggu. Tanggal 1 September 2024, Jemaat GBI di Kabupaten Damasraya Sumbar menangis karena tempat ibadah mereka mau dibongkar perusahaan atas desakan warga muslim. Tanggal 27 Juli 2025, rumah doa Jemaat GKSI di Padang Sarai Sumbar dirusak dan anak-anak kecil jemaat diteror oleh warga hanya karena mereka ibadah minggu dan warga tidak suka mendengarnya. Dan masih banyak lagi. Ada kasus rendang babi yang dilaporkan ke polisi, ada kasus aplikasi Injil bahasa Minang yang diprotes keras dan dilaporkan ke polisi. Masa bikin rendang babi sama bikin aplikasi Injil pakai bahasa Minang aja sampai dilaporkan ke polisi? Apa itu namanya kalau bukan Kristen fobia? Jadi sekali lagi, saya selalu berbicara berdasarkan fakta dan data, bukan ngada-ngada apalagi provokasi. Saya juga difitnah keji, saya dikatakan menghina masyarakat Sumbar, padahal faktanya saya tidak pernah mengatakan masyarakat Sumbar barbar. Yang saya katakan di video adalah yang ada barbarnya banyak orang barbar, itu pun sambil bercanda. Intinya laporan polisi ini memang jelas niatnya mau membungkam kasus-kasus intoleransi yang terjadi agar seolah semuanya damai gemah ripah lojinawi, padahal faktanya di lapangan memang intoleran terhadap perbedaan. TL 2-230-5-2026 Barreskrim. Ini laporannya. Katakan Pak. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang dikenal dengan nama Abu Janda dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian bermuatan sara pada Selasa 26 Mei 2026. Laporan tersebut dilayangkan oleh Organisasi Masyarakat Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM DPP IKM Devrizal Jamaris mengatakan pelaporan dilakukan karena pernyataan Abu Janda dinilai menyakiti masyarakat Sumatera Barat, khususnya etnis Minangkabau. Menurutnya, ucapan yang disampaikan Abu Janda di sebuah tempat ibadah di luar negeri dianggap mengundang unsur negatif dan cenderung merendahkan masyarakat Sumbar. IKM menyoroti penggunaan kata barbar yang dikaitkan dengan wilayah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Devrizal menilai istilah tersebut memiliki makna negatif karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak beradab, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Karena itu, IKM menilai ucapan tersebut berpotensi menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu dan melanggar Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyebaran informasi yang memicu ujaran kebencian. Selain merasa tersinggung, IKM mengaku khawatir pernyataan tersebut dapat memicu adu domba antar suku maupun antar umat beragama di Indonesia. Mereka menegaskan masyarakat Minangkabau selama ini
menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman. Melalui laporan ini, IKM berharap persoalan dapat diselesaikan melalui jalur hukum agar tidak menimbulkan tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Mereka juga meminta kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara transparan, profesional, dan proporsional agar keresahan masyarakat dapat dijawab dengan baik. Ini adalah terhadap pidato yang diduga dilakukan di suatu tempat ya, di depan suatu tempat ibadah ya, yang kemungkinan besar berada di luar negeri ya, kemungkinan ada di Amerika Serikat kalau nggak salah, di daerah Philadelphia ya. Nah, di situ pidato secara lengkap ada sekitar 9 menit kita dengar di beberapa akun TikTok maupun akun media sosial yang sudah beredar luas di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di mana ada kata-kata yang spesifik menyerang atau memberikan ujaran kebencian kepada etnis tertentu, yaitu masyarakat Sumatera Barat, yang mana etnis Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, sebagian besar adalah etnis Minangkabau ya, di mana di sini disebutkan bahwa masyarakat yang daerah intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana ya, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari barbar itu jelas ya, bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban ya. Nah, ini menurut kami sangat menusuk hati dan kalbu masyarakat suku Minangkabau, yang mana masyarakat suku Minangkabau berlandaskan pada asas falsafah adat yang tinggi ya, alam tak kambang jadi guru, adat pasan di sarah persan di kita belah. Kami menjunjung tinggi ya peradaban dan persatuan dan kesatuan. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia ya, merupakan suku yang cinta toleransi. Selama ini untuk masalah toleransi, Sumatera Barat tidak ada masalah besar soal toleransi. Yang ada masalah ini dibesar-besarkan. Pada saat ini, pemerintah sedang lagi fokus untuk membenahi ekonomi, namun kita mengkhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana, yang memancing adanya adu domba antar suku di Indonesia ini dan maupun agama ya. Ini merupakan satu yang sangat membahayakan. Nah, Ketua Umum kami, Bapak Andre Rosiade, sangat konsen persoalan ini, karena persoalan ini sudah menjadi kehebohan di mana-mana ya. Jadi kita di DPP IKM ini ada di seluruh Indonesia dengan sekitar 34 DPW dan sekitar 292 DPD ya, DPD dan DPC, sehingga ini mau nggak mau kami terpaksa melaporkan ini untuk mencegah ya adanya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat Sumatera Barat. Dan kita ada di mana-mana ya, diaspora Minangkabau ini ada di mana-mana, bahkan ada di luar negeri. Kita khawatirkan terjadi tindakan main hakim sendiri, oleh karena itu kita mempercayakan proses ini melalui proses hukum, dan kita berharap ya pihak kepolisian sebagai pihak berwajib dapat segera memproses ini secara transparan, profesional dan proporsional, sehingga ya keresahan masyarakat